Shalom Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saya diizinkan melayani, saya sungguh tidak lebih dari setiap Bapak Ibu, tapi melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Saya percaya setiap kita adalah sahabat bagi banyak orang. Tentu kita lihat di Natal ini, Yesus datang dengan sengaja dari surga untuk mengasihi dan menyelamatkan yang hilang. Yesus sengaja menginkarnasikan dirinya sebagai manusia supaya setiap kita bisa melihat wujud keteladanan yang luar biasa. Apa sih relevansi gereja masa kini yang harus kita lakukan? Kalau kita bicara gereja, ya kitalah manusia gereja itu. You are the human church community. Saudara adalah manusia gereja di masa depan. Dan saya percaya ya orang harus ke gereja supaya dia bisa menjadi gereja bagi orang lain. Dan kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, kita lihat bahwa gereja itu memang adalah terang dan garam dunia. Saya akan bacakan bagi setiap Bapak Ibu. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya percaya gereja adalah kita yang harus menjadi garam dan terang dunia, bukan garam dan terang yang hanya di dalam gereja. Kadang perayaan Natal itu selebrasi di dalam, tetapi Tuhan mau kita keluar. Setiap kita adalah terang. Jadi kalau kita selalu terangnya hanya di dalam gereja, justru malah kita jadi silau Bapak Ibu ya. Tentu orang di luar sana harus melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita. Dan gereja harus melakukan misi kasih seperti Yesus yang dengan sengaja mengasihi orang yang tidak layak agar mereka diselamatkan. Tentu yang namanya misi kasih Kristus nyata itu ada dalam hidup kita. Gereja tidak akan diresolusi selama gereja itu menjadi solusi. Saya titik balik melayani Tuhan waktu Pak Rubin mengatakan, apakah kita beruntung punya Tuhan Yesus? Wah, tentu beruntung. Apalagi saya dulunya Indonesian Idol, tentu dalam pelayanan setiap gereja justru diberkati. Tetapi waktu Pak Rubin bertanya, apakah Tuhan diuntungkan di dalam hidup kita? Nah, di situ saya merasa bahwa kok saya saja yang untung ya, tetapi kok Tuhan tidak diuntungkan. Di sini titik balik kami mulai melayani orang-orang yang berkekurangan, pemulung, dan juga transgender dari yang mereka bentuknya pakai baju perempuan, dibaptis, lalu mereka menjadi laki-laki normal sekarang. Sekalipun underdealnya tidak bisa diganti ya, tetapi kita layani mereka, di mana gereja menjadi rumah bagi mereka. Matius 25 ayat 40, apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan buat aku. Ada bagian yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Tentu suatu hari kita pulang ke rumah Bapa, apakah Tuhan tersenyum atas hidup kita? Nah, disinilah kita harus melakukan misi kasih. Seperti Tuhan Yesus sengaja menginkarnasikan dirinya, mengasihi orang yang tidak layak agar mereka diselamatkan. Nah, gereja harus menginisiasi pelayanan dalam 7 pilar dalam bentuk misi kasih yang disengaja, yang dilakukan di kota atau di provinsi kita. Banyak orang berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Ada orang berkata Yerusalem itu keluarga, Yudea tetangga kita, Samaria orang yang tidak kenal. Tapi ini berbicara kota. Yerusalem itu kota, Yudea itu kota, Samaria itu kota. Dan saat kita lihat satu wanita Samaria, wanita yang tidak layak, punya 5 suami, 1 simpanan, tapi Tuhan pakai dia untuk memenangkan satu kota. Seharusnya kita bisa menginisiasi atau memberikan influence, memberikan dampak bahwa setiap pengerja, setiap pelayan Tuhan, saudara adalah gereja Tuhan, garam dan terang dunia, untuk didorong terus untuk bisa transform the community, mengubah komunitas menjadi influence dan juga menjadi dampak. Saya percaya gereja dikenal sebagai
orang yang memberikan kasih. Kami di kebun sayur dengan sengaja memberi makan 2.000 kakak, yaitu ada di Kapuk belakang Kampung Ambon. Gereja ini dibuka, anak sekolah minggunya cukup banyak, tetapi rata-rata mereka bukan Kristen, mereka dari Muslim. Tetapi nilai-nilai Kristus itu diajarkan, sehingga kadang-kadang ibunya pakai hijab lalu datang mengantar anaknya untuk sekolah minggu, dan tentu di situ memiliki nilai yang baik sehingga mereka mau mengikuti sekolah minggu. Apalagi di tahun politik ini, saya awalnya cukup khawatir, tetapi puji Tuhan kami sudah kerjakan selama 5 tahun dan tidak pernah menjadi masalah. Adalah motivasinya bukan memenangkan jiwa, tapi motivasinya adalah mengenalkan Yesus. Sehingga siapa yang mau tolak keselamatan? Kalau kita mengkristenisasi akan menjadi masalah. Tentu kita tidak bisa ubah agama orang, tetapi Roh Kuduslah yang mengubahkan seseorang itu. Kalau kita lihat dua fungsi gereja yang sangat diperlukan. Yang pertama adalah menghentikan kebusukan. Artinya kehadiran gereja Tuhan atau kita sebagai manusia gereja Tuhan mencegah kehancuran komunitas di kota atau di sekitar gereja. Pernahkah saudara duduk dengan RT-mu? Pernahkah saudara ngobrol dengan RW-mu? Pernahkah saudara ngobrol dengan lurahmu? Apa program RT, RW, dan lurah saat ini? Kira-kira apa yang diperlukan? Mungkin air bersih, mungkin sembako, di mana kita bisa sama-sama untuk menghentikan kebusukan dan menjadi berkat. Dan saya percaya waktu Yusuf dipakai Tuhan, Yusuf punya karunia, yaitu adalah menafsirkan mimpi. Tetapi kita ingat, yang ditafsirkan oleh Yusuf adalah bukan mimpinya sendiri, tetapi yang ditafsirkan Yusuf adalah mimpi Firaun, mimpi pemimpinnya. Kita harus jadi berkat buat RT kita, RW kita, dan lurah kita. Saya percaya fungsi garam yang kedua adalah memberi rasa. Artinya kehadiran gereja diharapkan memberi rasa. Rasa sejuk, damai, nilai yang baik bagi komunitas di sekitarnya. Saya diizinkan Tuhan melayani di kondominium Menara Edelweiss. Di sini sewa gerejanya cukup diberikan anugerah oleh Tuhan. 1 bulan diberikan 500.000 dan membayar listrik kurang lebih 600-700.000. Bayangkan 1 bulan 500.000. Apa yang kita lakukan? Waktu pandemi awal, tabungan gereja kami tidak banyak, tetapi staf yang kerja di apartemen kondominium ini ada kurang lebih 98 orang. Tetapi kami berhasil memberikan sembako untuk 98 orang yang pada saat itu gajinya tidak diberikan oleh kondominium atau telat, sehingga 98 itu kami berikan beras 5 kilo, minyak, dan semuanya. Dari gereja yang kecil bisa menjadi berkat 28 juta pada saat itu. Saya percaya uang gereja bukannya disimpan di kas, tetapi harus kita salurkan supaya menabur yang memberikan perpuluhan itu bisa mengalami berkat Tuhan. Diakonia di gereja harus digerakkan supaya fungsi gereja adalah menjadi berkat. Dan dalam Matius 5 ayat 15 berkata, ya Bapak Ibu, jangan letakkan pelita di bawah gantang supaya kota di atas gunung tidak tersembunyi. Artinya masalah yang terbesar, tersulit di kota itu kita dapat selesaikan oleh gereja atau setiap kita. Saya percaya setiap kita adalah garam dan terang dunia yang Tuhan mau pakai. Kalau kita mau, ya saya awalnya tidak mau, tetapi waktu Serafim datang, ternyata Tuhan malah memampukan dia. Yesaya berkata, aku adalah bangsa yang najis bibirnya, tetapi Tuhan bergerak dan juga Yesaya sampai dikatakan di dalam dirinya, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jangan sampai kita berkata, ini aku, utus teman saya, tetapi ini saya, utus saya. Mumpung masih hidup, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mumpung masih hidup, mari untungkan kerajaan surga. Saya percaya gereja harus keluar dari gedung dan melakukan misi kasih supaya komunitas di sekitar kita bisa melihat dan menikmati kasih Kristus. Kalau orang bertanya, Pak, sampai kapan kita misi kasih, memberi makan orang miskin, jadi berkat?
Yeremia adalah dikatakan, kalau secara manusia kita belajar secara teologi, dikatakan nabi gagal ya, karena 40 tahun melayani tidak ada satupun yang bertobat. Sampai kapan kita kasih makan orang? Sampai kapan kita jadi berkat? Rasanya bagi manusia seringkali pelayanan itu transaksional. Berapa banyak yang dibaptis, untungnya apa? Saya percaya kalau kita yang untung dalam pelayanan, kita sedang melayani diri kita sendiri. Tetapi kalau kita berkorban, bayar harga, hati kita mulai ditekan, kedagingan kita mulai dikosongkan, di sanalah baru mulai perjalanan Kristus dalam hidup kita. Pelayanan saya kira menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Bukan daging kita yang enak, tapi bagaimana daging kita mati, baru perjalanan Kristus akan dimulai dalam hidup kita. Mari mulai belajar rekonsiliasi dengan diri kita. Apakah pelayanan saat ini enak dan nyaman bagi kita? Atau kadang-kadang pelayanan ini menekan daging kita, mematikan kita, sehingga perjalanan Kristus dimulai di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita harus menjadi terang. Artinya menjadi terang adalah menyinari kegelapan, membuka yang tersembunyi, dan juga membongkar kuasa kegelapan menjadi saksi Kristus. Di apartemen kami dulu di kondominium Edelweiss di Raja Wali Selatan, Gunung Sahari Utara, dulu banyak bandar narkoba. Tapi waktu kami mulai doa keliling, kami mulai perkatakan bahwa tempat ini tempat yang diberkati Tuhan. Nah, puji Tuhan, semua bandar narkoba tertangkap, dan juga prostitusi online yang dari China, dari apa, ditangkap semua. Akhirnya di sini menjadi forum keluarga. Di tempat kami banyak jemaat dari Stephen Tong dan CK7 dan juga Abalov. Abalov paling banyak. Di setiap unit, setiap lantai selalu ada. Mereka sampai ada komsel 4 kali di kondominium ini. Tetapi puji Tuhan, kami melayani juga di sana dari CK7. Balov kalau Pak Stephen Tong enggak ya Bapak Ibu ya. Tetapi tidak ada ketakutan bagi jemaat mereka untuk datang ke gereja kami. Kadang-kadang tengah minggu mereka pun juga datang ke gereja kami untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Tetapi di situ kami bergandengan tangan menjadi berkat sama-sama. Pak Rubin pernah mengatakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal jangan dari gereja setan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Yesus bersamamu. Mari bergandengan tangan. Saat ini kalau kita masih punya hati gereja itu bersaing, rasanya kita bukan anak-anak sekolah minggu. Kan kalau anak sekolah minggu Bapak Ibu, teman kita, anak sekolah minggu temennya ada yang iri, mama aku pingin beli tas baru. Rasanya kan wajar, oh masih anak sekolah minggu. Lalu kita lihat ya, anak sekolah minggu kalau berantem, kira-kira abis berantem main lagi gak Bapak Ibu? Main ya. Tapi kalau bapak mamanya kalau berantem di gereja kok gak main lagi? Nah, harusnya kita memberikan kedewasaan. Harusnya yang ibadah-ibadah raya ini sudah tidak ada iri hati, kebencian, bersaing atau apa. Ya layaknya bukan masuk ibadah raya, tetapi sekolah minggu usia tua mungkin ya Bapak Ibu ya. Sudah dewasa tapi masih hatinya kerdil, masih iri hati, membenci, tidak senang lihat pertumbuhan orang lain. Saya percaya fungsi menjadi terang adalah menyinari kegelapan, membuka yang tersembunyi, membongkar kuasa gelap, dan juga menjadi saksi Kristus. Di akhir zaman ini, gereja yang tidak transparasi dalam keuangan, gereja yang tidak benar dalam keuangan akan ditinggalkan jemaat. Apalagi ke depan anak-anak muda yang dipakai Tuhan untuk melayani, sehingga mereka akan melihat keteladanan, bukan hanya khotbah, bukan hanya teologi. Teologi akan menjadi teori, tetapi yang paling terpenting adalah kasih. Kasih menjadi praktek bagi banyak orang. Kasih dirasakan, kasih dinikmati, kasih juga menjadi sebuah teladan bagi banyak orang. Tentu orang bukan mau lihat kita, tetapi orang mau lihat Yesus yang nyata dalam hidup kita. Apa sih masalah terbesar di kota kita? Apa sih masalah terbesar di lingkungan kita? Sudahkah kita mentransformasi kota kita menjadi dampak atau menjadi influence? Mari taruh terang di tempat yang paling tinggi agar maksimal pengaruhnya. Terang harus ditaruh di tempat yang strategis. Kebetulan istri saya orang NTT, sehingga setahun 2 atau 3 kali kami pasti pulang, dan kami melayani dari Kupang, Soe, Keva, Betun, Atambua sampai ke Dili, Timor Leste. Dan kita melihat banyak sekali hari-hari ini kehilangan kekristenan di sana. Saya mulai berdoa, saya tanya, Tuhan apa yang kurang? Apa yang membuat orang sampai meninggalkan Yesus? Yang pertama, mereka kurang dimuridkan. Yang kedua, mereka kurang digarami oleh gereja.
Suatu kali ada seorang orang tua tanya, "Pak, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa ya anak saya kok pergi ke diskotik, ulang tahunnya di klub segala macam. Kita melayani, tapi anak kita gaya hidupnya masih duniawi." Saya mau katakan karena Bapak tidak menggarami anak Bapak dengan baik. Sehingga kalau dia digarami dengan baik, maka dia akan takut akan Tuhan. Dia akan bergaul, sebab pergaulan yang baik buruk akan merusak yang baik, sehingga dia mau dekat dengan yang baik. Saya kira hari ini kita kaget ya, jemaat-jemaat kita belum menikah anaknya tapi pergi ke luar negeri berdua ya, lalu kita membiarkan seperti itu. Rasanya sedih. Gereja tidak menggarami dan menjadi terang, dan juga tidak memuridkan, sehingga kita lihat anak-anak muda ini ya, berkali-kali saya memberkati orang yang hamil di luar nikah. Saya ngomong, "Kamu tidak menyesalkah?" Mereka dia mengatakan dia menyesal, tetapi saya mau katakan Tuhan menerima semua orang. Waktu gereja lain menutup satu pasangan ini dan berkata, "Kalau kami menikahi kamu," gereja lain ya Bapak Ibu ya, "ini menjadi kutuk bagi saya dan jemaat." Tetapi kita terbuka, bukan berarti mengizinkan, tetapi kami menerima, sebab gereja harus menjadi bengkel di mana kita merestorasi, memperbaiki orang-orang yang rusak. Seperti wanita Samaria kan tidak layak, punya 5 suami, 1 simpanan, tetapi Tuhan pakai. Mari persiapkan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin besar bagi Indonesia. Saya percaya anak-anakmu akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Lalu juga kita harus mulai menjadi terang. Artinya yang ketiga adalah membangun ministry untuk mewujudkan pelayanan kita di sekitar orang-orang atau masyarakat. Kita harus bangun ministry memberi makan. Lalu juga dulu ada ministry yang saya dengar di Pak Rubin, yang memberi makam dalam pengabungan dan juga kematian, yaitu satu ministry yang luar biasa. Subsidi silang antara yang mampu tidak mampu. Matius 5 ayat 16, Bapak Ibu, firman yang terakhir, firmannya berkata, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Sehingga mungkin kalau kita bergerak dalam silent, kita silent. Lebih baik tidak terkenal tetapi dikenal sama Tuhan, daripada kita terkenal tapi Tuhan tidak kenal. Sehingga kita kejar bagaimana popularitas dunia. Saya kira kalau saya artis mau terkenal wajar, tapi hari-hari ini pendeta pingin lebih dari artis. Sehingga saya kira banyak sensasional, banyak mau membuat gimmick atau apapun. Saya kira pelayanan harus silent dan Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Tetapi misi kasih, misi Kristus nyata itu harus diterapkan, atau orang harus melihat, oh kalau gereja ini ya gereja yang bermisi, gereja ini gereja yang memberi makan kota, gereja ini menjadi rumah roti, menjadi berkat. Dan Yohanes 12 ayat 32, kalau nama Tuhan ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Bukannya kerinduan kita supaya banyak orang kembali kepada Tuhan. Saya berdoa kita menjadi garam dan terang dunia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita, dan mari hidup menguntungkan Tuhan.